Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi bersama Bapak Fauzi Hamzah. Tetap semangat belajar dari rumah. Doakan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita semua bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Amin. Tetap jaga kondisi kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit, terutama khususnya virus COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan setelah sebelumnya sudah belajar mengenai sel. Jaringan itu apa? Jaringan itu adalah kumpulan sel yang mempunyai fungsi dan struktur sama. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah jaringan tumbuhan. Nah, pernahkah kalian memperhatikan tumbuhan atau tanaman, bahkan kalian menanam sendiri? Bagaimana tanaman tersebut bisa bertambah tinggi atau bertambah lebarnya, bahkan nanti bisa berbuah. Nah, itu semua hasil daripada aktivitas sel dan jaringan tumbuhan. Nah, lalu apa saja jaringan-jaringan pada tumbuhan? Ada 5 yang kita akan jelaskan hari ini. Yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan penyokong, yang ketiga jaringan dasar, yang keempat jaringan pengangkut, dan yang kelima itu jaringan pelindung. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu dari jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem ini terdiri atas sel-sel yang aktif membelah diri atau memperbanyak diri. Jaringan ini terletak di ujung akar dan di ujung batang. Jaringan ini dapat meregang, membesar, dan berdiferensiasi atau merubah diri menjadi jaringan lainnya ketika saat dewasa. Nah, berdasarkan lokasinya atau letaknya, jaringan meristem ini terbagi atas 3 macam, yaitu apikal di ujung, lateral di samping, dan interkalar itu di antara ruas-ruas. Nah, kemudian jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini seperti namanya berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Dindingnya tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. Contoh jaringan penyokong adalah kolenkim dan sklerenkim. Kemudian jaringan selanjutnya yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar ini disebut juga jaringan parenkim. Jaringan ini yang mengisi ruang antar jaringan atau ruang antar sel. Jaringan ini terdapat di semua bagian tumbuhan, baik itu batang, akar, dan daun. Nah, contoh yang utama itu pada jaringan yang di daun yaitu jaringan parenkim, mesofil, palisade, dan spons, di mana jaringan tersebut banyak mengandung kloroflas untuk fotosintesis. Nah, kemudian selanjutnya itu jaringan pengangkut. Yang namanya jaringan pengangkut ada hubungannya dengan zat yang diangkutnya. Tetapi dalam hal ini akan dibedakan antara jaringan phloem dan xilem. Nah, apa itu xilem? Xilem itu jaringan yang pembuluh angkut yang fungsinya untuk menghantarkan air dan mineral dari akar menuju tubuh tumbuhan. Sedangkan phloem fungsinya itu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir itu adalah jaringan pelindung atau biasa disebut jaringan epidermis. Ini jaringannya terletak di lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan. Jaringan ini banyak sekali modifikasinya seperti stomata, kutikula, dan duri. Nah, itu adalah 5 jaringan tumbuhan yang kita harus pahami terlebih dahulu. Nah, semangat terus belajarnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.